semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dalam mata kuliah pendidikan luar sekolah. Nah, berdirinya kami di sini yaitu untuk mengimplementasikan bagaimana cara memakai aplikasi Quizizz dalam membuat soal ujian. Nah, baiklah, materi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadia. Oke teman-teman, langsung aja kita ke web Google, lalu kita ketik Quizizz. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini, dengan Quizizz is now background atau Teacher AI and Resource. Lalu kita klik Quizizz ini. Ini nanti tampilannya sebelum seperti ini, teman-teman ada ini di tempat sini nanti ada daftar. Nah, daftar ini mencakup email dan password teman-teman. Nah, nanti tampilannya itu bakalan seperti ini. Karena kita ingin membuat soal ujian, maka kita langsung aja lihat semua. Lalu kita buat quiz. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Apa yang mau kita buat itu ini kita bisa buat quiz di sini. Ini bisa buat video, di sini buat presentasi, di sini membuat siswa menganalisis teks dan media untuk tingkat keterampilan berpikir kritis. Lalu karena kita ingin membuat kuis, jadi kita klik yang penilaian. Langsung saja kita buat soal ujiannya, yaitu pilihan ganda. Kita ketuk pilihan ganda. Ini nanti tampilannya seperti ini. Karena di bimbel itu pastikan kelas 12 mau ujian TKA. Jadi kita buat soal ujian TKA mata pelajaran matematika. Kami sudah siapkan soalnya seperti ini. Ini kita salin saja. Lalu kita kembali ke ini, lalu kita tempel. Ini nanti ada option jawabannya. Karena di TKA option jawabannya itu ada mencakup A, B, C, D, dan E. Lalu ini kan cuma ada opsinya ada 4. Lalu kita ketuk ini, klik yang tambah. Nah, ada. Lalu kita seperti tadi kita salin. Beginilah nanti selanjutnya. Dan nah, ini tanda checklist ini adalah menentukan jawaban yang benar. Kita buat yang benar itu bagian yang C. Lalu kita buat poinnya. Ini terserah mau poinnya berapa, tergantung soal yang kita buat. Karena ini misalnya buat 20 poin saja. Lalu waktu pengerjaannya itu dalam satu soal kita buat 30 second atau 30 detik. Lalu simpan soal. Nah, ini seterusnya nanti bakalan seperti ini, beberapa soal ini untuk menambahkan soal ya. Karena cuma satu soal aja untuk simulasi, jadi kita langsung simpan saja. Kita buat judul kuisnya atau ujiannya, ujian TKA Matematika. Matematik pastinya pilih kelas 12. Kita buat ini bisa juga dirubah mau memakai bahasa apa, ada bahasa Inggris, Indonesia, Spanish. Karena TKA matematika kita buat bahasa Indonesia saja. Langsung kita simpan. Nah, nanti tampilannya bakalan seperti ini. Langsung saja kita mainkan simulasinya. Ini untuk menunjukkan jawaban. Nanti ketika siswa menjawab bagian yang misalnya bagian C, nanti mereka akan mendapatkan tampilan jawaban yang benar itu. Ketika mereka salah, bagian yang B gitu yang benar. Nah, lanjutkan saja. Ini guru yang memandu, ini siswa yang tanpa dipandu guru. Ini saja ya kita klik.
nanti tampilannya itu bakalan seperti ini. Kita buat mode kecepatan guru saja. Acak jawaban, biar nanti mereka yang mungkin duduknya sama, mungkin ingin contek-contekan, jawabannya ini bakalan acak dan tidak sama. Lalu langsung saja kita mulai. Baik, kita lanjutkan. Jadi tampilan di guru itu seperti ini. Ada linknya dan masukkan kode. Karena langsung saja kita salin linknya. Ini bentuk baik, ini bentuk di guru ya. Kalau bentuk di anak murid itu seperti ini. Oke, baik teman-teman, inilah tampilan di anak murid ketika mereka sudah memasukkan kode yang diberikan tadi. Ini kodenya ya, 308852. Tinggal kita masukkan nama anak muridnya di sini siapa, misalnya Ayu. Udah masukkan. Gurunya akan memulai. Misalnya mulai sekarang, kita klik yang mulai sekarang di tampilan. Jadi anak murid itu tidak dapat meninggalkan web quizzes ini karena ini dipantau. Seperti ini nanti tidak bisa keluar karena akan ketahuan di gurunya mereka curang membuka web lain. Langsung saja mulai. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Karena tadi itu di anak murid itu nggak bisa, jadi kita pakai yang metode yang berbeda. Ini kita salin kode linknya, lalu kita masukkan kode pemain yang diberikan oleh guru tadi. Lalu kita gabung buat nama anak muridnya, contoh ini Ayu. Lalu mulai. Nah, tampilan siswa itu seperti ini. Lalu tampilan guru yang bergabung itu hanya si Ayu ini tadi. Dan ini boleh dihapus apabila dia memiliki akun ganda, boleh dihapus pesertanya. Nah, langsung saja kita mulai. Klik mulai sekarang. Di tampilan guru nanti seperti ini. Tampilan anak muridnya nanti bakal seperti ini karena ujiannya sudah selesai dia. Ini sebagai contoh saja. Baik, sampai disinilah cara kami dalam menjelaskan membuat soal ujian dari aplikasi Quizizz. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan disampaikan oleh Bunga kesimpulannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kelebihan dari Quizizz. Yang pertama, interaktif dan menarik. Quizizz menawarkan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan dengan elemen permainan yang membuat siswa lebih terlibat. Yang kedua, fleksibilitas. Pengguna dapat membuat kuis dengan berbagai format, termasuk pilihan ganda, isian singkat, dan lainnya. Kuis dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, analisis dan umpan balik. Aplikasi ini menyediakan analisis hasil kuis yang mendetail, membantu guru untuk memahami kemajuan siswa dan area yang perlu diperbaiki. Adapun kelemahan dari Quizizz, yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Quizizz ini memerlukan akses internet untuk digunakan, yang bisa menjadi kendala di daerah dengan koneksi yang tidak stabil. Yang kedua, keterbatasan dalam penilaian. Meskipun analisis hasil tersedia, tidak semua aspek pembelajaran dapat diukur dari hasil kuis ini. Baiklah teman-teman sekalian, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat dan berguna dalam kehidupan teman-teman sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya.